Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran geografi hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini materinya masih tentang air. Kemarin belum selesai ya karena videonya terputus. Hari ini adalah sambungan dari video yang kemarin masih tentang air, penggunaan air. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kegunaan air ya. Ada untuk minum, untuk mengolah makanan, kemudian untuk bersuci, juga untuk menyiram tanaman. Nah, air itu jika tercampur oleh sampah akan mengakibatkan air menjadi tidak sehat. Untuk itu, kita harus tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, karena sampah selain mengakibatkan tanah tidak subur juga menyebabkan air menjadi tidak sehat. Air yang terkena sampah itu akan tercemar dan air yang tercemar itu tidak baik untuk dikonsumsi. Misalnya ada banyak sampah plastik yang menggenang di sungai, kemudian sampah kotoran yang menggenang di sungai, dan itu kemudian hujan airnya menyerap ke tanah, masuk ke dalam sumur. Nah, itu airnya menjadi tidak sehat. Nah, air yang kotor tidak sehat itu tidak bisa dikonsumsi. Untuk itu seharusnya manusia harus memelihara alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan sesuai dengan perintah Allah agar kita bisa selalu menggunakan dan mendapatkan air. Kenapa? Karena air yang kita gunakan oleh sehari-hari itu ditempatkan Allah di dalam tanah, sehingga kita harus juga menjaga tanah agar nanti tempat air meresap ke dalam tanah itu tidak tercemar. Air yang kita gunakan tadi ditaruh Allah atau ditempatkan Allah di dalam tanah karena Allah menciptakan tanah itu sebagai penyaring. Air yang kita gunakan untuk mandi, untuk mencuci piring, air hujan itu ya, bersama air-air yang lainnya itu menyerap ke tanah gitu ya, dan berkumpul ke dalam tanah, di dalam tanah. Nah, apa saja air sehat? Air sehat itu berasal dari dalam tanah. Ada air sumur yang keluar dari sumur, berasal dari air tanah digali. Nah, ini air sumur. Kalian punya sumur. Nah, kalau di sekitar tempat penggalian sumur itu ada kotoran atau ada yang tercemar gitu ya, maka bisa jadi masuk loh airnya ke dalam sumur, sehingga air sumurnya menjadi bau dan tidak sehat. Dan air pegunungan itu juga air yang sangat sehat karena masih alami. Begitu juga air yang berasal dari mata air yang dari dalam tanah ya, ini juga airnya sangat bersih, sangat sehat jika lingkungan sekitarnya belum tercemar. Dan selanjutnya adalah air pam. Nah, ini air pam. Air pam itu sebenarnya air yang kurang bersih, biasanya dari sungai atau dari sumur, mata air juga ada ya, tapi lebih banyak dari sungai. Nah, sungai itu kadang sudah mulai tercemar lalu diolah ya oleh manusia sehingga menjadi air yang layak, ditampung dulu di drum-drum besar, kemudian dibersihkan gitu, sehingga airnya nanti layak untuk digunakan. Nah, jika air tercampur dengan sampah itu akan menjadikan air tidak sehat ya, seperti yang tadi sudah Bu Hikmah jelaskan. Sehingga bagaimana caranya kita bersyukur atas pemberian air yang sudah Allah berikan kepada kita itu? Maka yang pertama yang harus kita lakukan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan di tanah ya, sehingga nanti akan mencemari air.
Kemudian tidak menebang pohon. Boleh menebang pohon tapi harus diganti lagi gitu, terutama adalah pohon-pohon di daerah serapan air. Jika di daerah-daerah serapan air pohonnya sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang akan menyerap air sehingga nanti kering ya. Makanya sekarang sering terjadi kekeringan, itu termasuk karena sudah berkurangnya pohon. Ketika pohon ditebangi, maka tidak ada akar dari pohon-pohon yang bisa menyerap air dan menyimpan air. Karena fungsi dari akar pohon itu adalah menyimpan air. Untuk itu kita harus mencegah penebangan liar ya. Penebangan liar itu penebangan hutan yang tidak direboisasi, tidak ditanami kembali. Kemudian kalau menebang pohon, harus melakukan reboisasi atau menanam pohon. Nah, menanam pohon itu sangat berguna untuk alam. Selain pohon itu menghasilkan oksigen, pohon juga akarnya mampu menyimpan air sehingga ketika di musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Selain itu, sebagai bukti rasa syukur kita, sebaiknya kita berhemat ya dalam menggunakan air. Nah, kalian bagaimana cara kita menghemat air? Nah, kita bisa melakukannya dengan membiasakan diri menutup keran air setelah menggunakan. Jadi biasakan diperhatikan kalau habis menggunakan air keran menutupnya dengan benar. Jangan karena cepet-cepet mau main terus asal nutup kerannya masih ada titis-titis. Nah, kalau airnya mengalir setitik, kalau lama-lama semakin lama semakin banyak kan sayang ya, airnya terbuang. Kita harus ingat banyak orang yang kekurangan air, jadi kita harus memperhatikan ketika setelah menggunakan keran ya. Jangan sampai kerannya belum tertutup sempurna sehingga airnya terbuang. Kemudian yang kedua, mengambil air minum secukupnya sehingga tidak tersisa. Nah, biasakan ya kalau mau minum itu secukupnya saja. Nah, ini kalau menggunakan air itu secukupnya saja ya, baik itu minum, mencuci pakaian, mencuci tangan, semuanya secukupnya. Jadi tidak boros air ya. Ingat ya, kalau musim kemarau nggak ada air, waktu banyak air kita tidak boleh mumpung banyak air boros-boros nggak apa-apa gitu, nggak boleh begitu ya. Jadi kita harus tetap ingat hemat air, tidak boleh air dibuang-buang, diobok-obok buat mainan. Nah, itu ya cara kita bersyukur dengan membiasakan diri untuk tidak boros menggunakan air. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini masih tentang kegunaan air di rumahku. Semoga kalian menjadi anak yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menggunakan air secukupnya, tidak boros ya, dan memperhatikan ketika kalian menggunakan keran. Oke, sekalian menjadi anak yang soleh, selalu bersyukur kepada Allah, tidak membuang-buang air, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Baik, anak-anakku, sampai sini dulu pelajaran geografi hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun tidak bisa berjumpa langsung, tapi kita masih bisa belajar ya. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa berjumpa secara tatap muka. Dari Bu Hikmah cukupkan. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.